Dari hamil dikejar-kejar, diinjek-injek. Udah lahir diinjek-injek, dikejar-kejar. Saya nggak ada berhentinya. Pekan ini, konflik rumah tangga Ayu Ting Ting dan Angie memasuki babakan baru. Bukan lagi tentang perceraian mereka yang tinggal menunggu waktu, melainkan pertanyaan besar yang muncul di benak Angie. Lewat Dr. Hotman Paris Hutapea sebagai pengacaranya yang ditemui tim Intens Minggu pagi, tengah bersenam ria, Angie bertanya tentang rangkaian perjalanan cinta yang serba buru-buru, mulai dari pernikahan buru-buru hingga perceraian buru-buru. Kecurigaan apa yang ada di benak Angie? Pertanyaan pertama adalah, waktu kawin bulan Juli, terus terang dia tanpa persiapan, tiba-tiba didesak sama ibunya terus, ibunya si Ayu untuk segera menikah, harus cepat tanda tangani akte nikah, Jadi seolah-olah bahwa itu yang dipertanyakan oleh si Angie sekarang. Kenapa sasaran utama hanya untuk segera mendapatkan akte nikah? Begitu akte nikah dapat, langsung hanya waktu 20 hari dia ditinggalkan. Jadi Ayu itu yang meninggalkan rumah, bukannya Angie yang mengusir dia. Sekali lagi saya jelasin, saya melakukan ini semua demi kebahagiaan dan kebaikan anak saya. Karena kalau saya berlanjut, anak saya nantinya akan menderita dan sengsara. Itu saya kasih tahu sekarang. Gitu. Ini jalan yang Allah kasih buat saya harus terima. Mau apapun orang bilang resikonya nanti nggak ada bapak, nggak ada ini, itu kehidupan saya yang mengatur dan keluarga saya. Dari hamil sampai lahir belum ketok palu. Ya makanya saya bilang kita kan sama-sama nih pengen buru-buru cepet-cepet ketok palu. Ya udah makanya cepetin deh selesain, jadi tambah bebas deh gitu. Setelah mempertanyakan serangkaian proses yang serba terburu-buru, Angie juga masih memendam kecurigaan tentang kehamilan Ayu. Dan kini secara terang-terangan, Angie menantang Ayu melakukan tes DNA untuk membuktikan bahwa bayi yang baru dilahirkannya adalah buah cintanya dengan Angie. Sesudah ada surat panggilan dari Pengadilan Negeri untuk sidang, di situ terlihat adanya nama bayi yang tidak sama dengan nama dia. Kemudian juga tanggal lahir dan semuanya, semua jelas sehingga dia menjadi tanda tanya. Apalagi kawin semua serba buru-buru dan saya sudah kawin cuma 20 hari, udah pergi lagi. Saya sudah pergi minta cerai. Berarti seolah-olah ini ada apa ini semua gitu loh. Jadi seolah-olah apakah jangan-jangan kawin itu agar bayi itu lahir di perkawinan yang sah gitu loh. Ya itu semua menimbulkan kecurigaan. Makanya kalau orang minta diadakan tes DNA, tentu ya Anda jawab sendiri. Kenapa? Apa yang mau dites gitu loh? Mau ngapain? Lucu aja pakai begitu-gituan. Ya Allah. Katanya kan saya bingung lah. Kemarin aja katanya minta namanya ditulis di akte. Sekarang mau minta tes DNA. Mau minta apa lagi dari saya sama anak saya sama keluarga saya? Belum cukup semuanya. dah, tes DNA. Emang kita nuntut apa sama dia? Gitu. Kecuali kita minta untuk salah berbicara dia. Kalau kecuali kita nuntut Bruno gini, baru dia mau tes DNA gitu. Betul nggak? Tes DNA, ya. Ini kan anak ini kan lahir dalam perkawinan yang sah antara Ayu dan Angie masih berlangsung. Ya anak siapa lagi? Tuhan jelas kok anak yang sah adalah anak yang lahir dalam perkawinan yang sah. Kenapa harus diperdebatkan lagi? Kenapa harus diuji lagi? Dan tak hanya itu, yang juga dipersoalkan Angie adalah nama anak Ayu yang di belakangnya menggunakan nama Rozak, bukan Angie. Tapi bagi pihak Ayu tidak ada yang salah dengan nama itu. Toh Rozak adalah nama kakeknya. Si Angie makin bertanya-tanya, ini apa ini semua gitu loh. Apalagi ke pertanyaan yang berikutnya lagi, nama si bayi itu kok nggak mirip nama bapaknya, malah mirip nama kakeknya. Padahal kata si Angie,
sebagai penganut Muslim harusnya namanya binti Hendarso ya, harusnya ya. Ya enggak lah, itu kakeknya. Kalau yang nama belakangnya tetap harus. Ya iyalah. Itu Ayu sendirilah gitu. Demi Allah itu Ayu yang membuat namanya. Lah wajar lah bapaknya. Kagak, takut. Ntar ada yang marah. Sembarangan nama-nama Hendarto, nanti ada yang marah lagi. Gimana? Hendarso itu siapa gitu? Ada satupun ketentuan yang telah dilanggar oleh klien saya, Ayu Ting Ting, terkait dengan penamaan bayinya. Sekarang menjadi pertanyaan, di mana ketentuan atau kewajiban Ayu ya menempatkan nama suaminya di belakang nama anaknya? Selama itu artinya baik kan sah-sah saja. Emang ada yang masalah dengan nama Razak? Harus tes DNA. Nanti akan kita laporkan ke polisi. Ini kenapa namanya nggak ada nama suaminya? Coba. Biarin aja, masih menjolimi terus, masih kurang puas menjolimin anak ayah. Nanti suatu saat Allah akan buktikan dan laknat Allah akan tiba nanti ya. Kalau masih menjolimi anak ayah. Terserah, saya mau dibilang ini, mau dibilang ini. Saya bilang, I'm single, I'm happy. Sementara itu dari kasus lain yang juga kian jelas adalah konflik perpecahan di tubuh Cowboy Junior. Tadi malam 4 personilnya melakukan konser perpisahan dalam suasana penuh haru. Seperti apa suasana konser saat Bastian umumkan keluar dari Cowboy Junior? Mengapa pula namanya berubah menjadi CJR? Dalam keharuan, Cowboy Junior menggelar konser perpisahan semalam. Dan Bastian pun memilih memisahkan diri. Sementara nama Cowboy Junior berubah menjadi CJR. Tapi apa yang membuat semua itu terjadi? Mengapa Bastian memutuskan untuk keluar dari boyband yang telah membesarkan namanya? Lalu seperti apa suasana konser perpisahan itu?